kita lanjutkan praktek pada hari ini, yaitu membuat media tanam. Media tanam yang sudah kami siapkan, yaitu mungkin di rumah Bapak Ibu tidak asing lagi, kita gunakan galon air mineral, ya. Galon air mineral seperti ini. Galon air mineral ini kita potong jadi dua, Bapak Ibu. Tapi dipastikan posisi atau galonnya ini tidak bocor. Jadi galon ini kita potong menjadi dua seperti ini, dengan ketinggian yang sering kami lakukan seperti ini, dengan tinggi kurang lebih 26 cm. Setelah kita potong menjadi dua, di samping galon ini kita lubangi 1, 2 atau 3 boleh. Fungsinya untuk sirkulasi udara setelah nanti kita buat media tanam. Setelah ini sudah dilubangi, juga kami siapkan sumbu. Boleh sumbu atau boleh kain yang fungsinya bisa menyerap air, ya. Kita siapkan juga urea cair. Jadi bagaimana nanti memasang atau prosesnya, yaitu pertama kita isi dulu galon ini dengan urea cair. Di sana ya, ini sudah urea cair 500 ml atau setengah liter. Setengah liter urea cair dicampur dengan air 5 liter. Kita sesuaikan tempatnya. Jadi setengah liter plus 5 liter air. Setelah media yang berbentuk jar sudah kita masukkan, baru kita pasang sumbu. Kita masukkan sumbu, ya. Yang galon terpotong bagian atas tadi, kita masukkan sumbu. Diperkirakan dari permukaan kurang lebih 10 cm. Jadi jangan terlalu tinggi atau terlalu ke atas. Setelah sudah masuk seperti ini, baru kita isi dengan media tanah. Media tanahnya apa saja kita butuhkan dan berapa komposisinya, yaitu 1:1 antara lain tanah lokal, ya, ini sudah dicampur, tanah lokal, pupuk padat dan abu sekam. Jadi tanah lokal, pupuk padat dan abu sekam 1:1. Setelah sudah tersedia, baru kita masukkan. Kita masukkan dulu di sekeliling sumbu, kita masukkan ke dalam galon yang bagian atas di balik tadi, kita masukkan sampai penuh. Sampai semua tertutup. Setelah ini sudah penuh, Bapak Ibu. Setelah sudah penuh, baru kita semprot pakai pembenah tanah. Kita semprot pakai pembenah tanah. Sebaiknya untuk penanamannya keesok harinya atau besok pagi baru bisa kita tanam, biar pembenah yang kita semprotkan biar terurai dalam tanah yang ada di galon ini, ya. Kita semprot, dan setelah nanti diberi tanaman apapun yang Bapak Ibu kendaki, untuk selanjutnya karena sudah ada tanaman, otomatis air yang di bawah ini akan berkurang. Setelah berkurang nanti Bapak Ibu harus mengisi. Jadi lihatnya dari kondisi airnya saja. Bapak tidak perlu mengisi dari atas. Karena mungkin Bapak Ibu kesulitan, karena kalau mengisi harus orang dua, yang satu ngangkat, yang satu ngisi air. Mungkin dengan alternatif lain, Bapak bisa membuat lubang di samping
secukupnya untuk mengisi air bila perlu ditambah, ya. Jadi bisa alternatif lain atau selubang selang atau apa untuk mempermudah mengisi air daripada harus orang dua mungkin tidak ada tenan untuk mengangkat. Itu air urea lagi. Bisa ditambah urea bisa, Pak. Ya. Yang penting harus ditambah. Ini hasilnya dan seperti ini. Ya, seledri ini ini juga di belakang mungkin juga banyak sekali tanaman-tanaman dengan media galon. Paham Bapak Ibu ya? Nah, mau nanti untuk review Pak KB. Lalu setelah dengan media galon kita lanjutkan yaitu penyemaian atau pembibitan. Jadi Bapak Ibu kita pakai tray seperti ini. Mungkin Bapak Ibu di rumah pakai tempat yang lain. Ini tray yang sudah seperti ini Bapak Ibu, kita isi dengan tanah, dengan media. Medianya sama seperti media di galon, 1:1, tanah lokal, abu sekam, juga pupuk padat. Cuma bedanya kalau untuk penyemaian ini harus diayak dulu. Ya harus diayak dulu biar tanahnya halus. Karena biasanya banyak ini seperti ini, ada batu, ada tanah-tanah yang keras atau kerikil, nanti bisa masuk sehingga nanti untuk menghalangi atau mengganggu proses pertumbuhan benih. Setelah tanah sudah tersedia tadi diayak sudah halus, baru kita masukkan di tray seperti ini. Setelah masuk tray baru kita semprot air sebelum ditanam. Ya kita semprot dulu sampai basah. Intinya basahnya harus memang betul-betul basah sampai bawah. Jangan sampai nanti basah yang atas saja sehingga bawah masih kering. Nanti begitu ditanam bibit nanti tidak bisa tumbuh. Kurang. Ya. Nah, basah ya. Ini setelah sudah seperti ini yang basah semua, sudah basah, baru kita lubangi, Pak. Kita lubangi pakai apapun boleh, pakai jari boleh, pakai alat boleh. Kebetulan kami kalau melubangi pakai ini karena dengan jumlah yang banyak, ya. Kita lubang seperti ini. Ya. Kita lubangi, ya kita lubangi seperti ini. Karena untuk proses penyemaian ini banyak tahapan-tahapan. Setelah sudah, nah ini Pak ya, sudah lubang seperti ini, nah, sudah berlubang, baru penyemaian. Silahkan Bapak Ibu akan yang makan pencoba menyemai silahkan. Singir. Jadi gini Bapak Ibu, untuk penyemaian ini kami sampaikan tadi sesuai SOP BSM. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menyemai, yaitu diusahakan kalau memang ditaruh di tangan, tangannya harus dalam kondisi kering, ya, kering dan bersih. Kenapa harus kering? Karena kalau Bapak Ibu nanti menaruh benih di tangan kita, kalau benihnya tidak habis, karena tangan Bapak Ibu basah, tidak bisa dikembalikan di tempat lagi karena nanti resikonya menjamur. Jadi diusahakan seperlunya saja, tidak usah terlalu banyak, disesuaikan dengan lubang yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi setelah kita lubangi tadi saya sampaikan tangannya harus kering baru kita masukkan. Jadi harus pertama intinya harus teliti, telaten dan sabar. Ini dengan bibit-bibit kan jenisnya macam-macam, ada yang warna putih, ada yang hitam. Kalau Bapak Ibu menyemai pakai warna yang putih, itu masih aman, dalam arti masih kelihatan. Tapi kalau seperti ini hitam, kalau Bapak Ibu menyemai, kalau ditanya orang noleh nanti lupa sampai di mana dinaruhnya. Nah, bisa seperti itu karena hitam. Nah ini, kalau pas nyemai gini ditanya teman-teman dari luar, tinggal noleh bincang-bincang lupa tadi sampai di mana. Nah, nanti setelah ini kita semai, kita berikan
benih yang sudah kita masukkan ke lubang, nanti kita tutup Bapak Ibu. Kita tutup pakai tutup ini, atau nanti Bapak Ibu pakai tutup yang lain, biar tanah tetap lembab. Tetap lembab biar tidak kering. Tetapi tiap hari harus kita lihat kondisi tanahnya kering atau basah. Jadi kalau kering harus disemprot. Setelah nanti disemprot, kita tutup beberapa hari, sudah tumbuh, karena jenis benih itu tidak sama benihnya. Jadi ada yang cepat tumbuhnya, juga ada yang lama. Juga seledri itu biasa 1 bulan lebih baru tumbuh. Ya, makanya harus telaten. Setelah nanti kita tutup beberapa hari, sudah tumbuh tunas, kurang lebih sekitar 10 atau 15 cm. Karena ini seperti ini lubangnya agak besar. Nanti setelah tumbuh, untuk mengantisipasi supaya tidak roboh tumbuhnya batangnya, karena ada yang lunak, juga ada yang keras. Setelah nanti tumbuh, kita uruk kanan kiri ini dengan tanah yang halus, kita uruk sampingnya biar batangnya tidak roboh, untuk mengantisipasi tidak roboh. Setelah nanti sudah kita uruk dengan tanah beberapa hari, sudah agak tinggi, baru kita semprot pakai ZPT untuk menguatkan batang tanaman tersebut. Jadi memang ini harus telaten dan sabar, perlu perawatan. Jadi yang dirawat bukan wajah saja, tapi juga tanaman, prosesnya harus betul-betul dirawat nanti, dan seterusnya seperti itu.